seluruh para hadirin hadirat. Hadiratnya ada ini, hadirat ada. Bu dipanggil pakai orang kayak orang muda ini. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan amal ibadah sholat tarawih kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini tarawihnya make Al-Qur'an. Alhamdulillah. Di Al-Ittihad juga pakai Al-Qur'an. Sebab kalau pakai hadis tarawih kagak sah. Jadi yang dibaca emang surah Al-Qur'an. Ada yang pendek bacaannya, ada yang panjang. Dan di sini termasuk yang pakai bacaan panjang. Berarti para hadirin sekalian yang ikut sholat di sini udah pada doyan. Amin ya rabbal. Kira-kira kalau sehari sejus sepakat apa kagak? Bubar apa kagak sehari sejus? Hah? Kagak ya? Kalau kelihatan wajah-wajahnya sih doyan-doyan, dokoh-dokoh yang beribadah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masuk puasa yang berapa ini udah? Ketiga. Yang kedua, puasanya udah kedua, berarti tandanya lebaran berapa hari lagi, Bu? Hah? 27 atau 28. Sebentar lagi apa masih lama? Sebentar lagi. Hah? Si lama. Kemarin pengen buru-buru Ramadan lah, udah Ramadan pengen bubar Ramadannya. Sebentar lagi ya, mudah-mudahan pada panjang umur dan bisa sempurna dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Suhail bin Sa'ad. Beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Manusia akan senantiasa dianggap baik apabila dia berbuka tepat waktu. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, puasa di Indonesia paling enak. Emang apa? Karena cuaca stabil, juga jamnya kagak terlalu lama. Biasanya kalau di Indonesia puasa berapa jam, Pak? 12, 13 jam enak. Saya waktu di Timur Tengah puasa 19 jam. Bedug maghribnya setengah 9. Kira-kira kalau potongan kayak kita dibawa ke sono, aus mulu apa kagak? Hah? Apalagi cuacanya ekstrim, 50 derajat Celcius. Ya Allah, itu telur kalau ditaruh di depan matang. Taruh di atas asbes tuh telur matang. Karena cuacanya saking panas, maka orang Indonesia banyak yang mimisan kalau udah musim puasa di sana. Apalagi kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Finlandia, itu puasanya 22 jam. Saya nggak habis pikir, mereka habis buka, lanjut sholat maghrib, isya, taraweh, sahur. Kira-kira kalau potongan kayak kita, bagaimana tuh? Ya, puasanya tidur semua kayaknya. Hadirin rahimakumullah, kata Nabi ingatkan di antara perkara yang paling penting di bulan puasa adalah kita menyegerakan berbuka, yaitu di saat buka puasa kita tanpa menunda hingga waktu yang berlarut malam. Ini perkara yang baik.
Maka jangan sampai azan udah kedengaran, kumandang azan sudah terdengar, maghrib sudah masuk, kita masih nyantai aja nungguin entar gua mah puasanya baru buka jam 7 kalau udah isya. Lah salah. Model kayak begini kagak ada anjurannya. Nabi perintahkan kepada kita untuk berbuka lebih cepat, bahkan di tepat waktu di saat azan maghrib sudah masuk. Hadirin rahimakumullah. Apa manfaat buka itu diperintahkan untuk bersegera? Syekh Muhammad Muhajirin Amsad Ad-Dari dalam kitabnya Misbahuz Zalam wa fi ta'jilil fitri fawaid. Kalau ada orang buka puasa tepat waktu, itu faedahnya minimal ada 3. Ada berapa, Pak? 3. Pak, halo, lu ngapa pada melotot aja? Gua baru ini ceramah dipelototin ini. Bu, ada berapa, Bu? Ada 3. 1, kalau puasa itu kita lakukan lalu berbuka di tepat waktu saat azan maghrib, annahu taqwiyatun lil jasadi wa nasyatun. Dan orang yang berbuka saat di waktu maghrib tiba tanpa menunda, ini bisa menguatkan badan, bisa membuat semangat, karena asumsi makanan yang kita tahan sejak subuh sampai maghrib, perut kita butuh untuk diberikan makanan maupun cairan. Yang kedua, ittiba'an li sunnatin nabi, ngikutin sunnah nabi. Yang ketiga, annahu la yuzadu fil ibadah wa la yunqas. Nggak boleh nambahin ibadah, nggak boleh ngurangin ibadah. Kalau ibadah ditambahin itu namanya bid'ah, ibadah dikurangin itu namanya nggak sempurna. Maka ketika azan sudah sampai, kita disuruh segera berbuka. Cuman jangan dului. Ini kadang-kadang mentang-mentang sekarang zaman udah canggih, HP yang nyaring disetting lebih dulu. Begitu HP-nya udah azan, dia buka duluan. Ada nggak yang model begini nih? Nah, ini kudu hati-hati. Karena apa? Bersegera dalam berbuka berarti kita tepat di dalam berbuka, dan di saat itu kita mendapatkan kesunahan serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamrin. Kata Nabi, kalau udah tiba waktu maghrib, maka kita berbuka dengan yang berjenis kurma. Karena dulu orang Arab makanan favoritnya adalah kurma. Kalau kita pengen yang manis-manis selain kurma, saya nggak punya kurma, Ustaz. Kurma harganya lagi mahal, naik. Apalagi mau beli ajwa nggak kuat, mau beli kurma mejol nggak kuat, mahal. Ya kalau mahal nggak ada, cari yang manis-manis. Apa yang manis selain kurma? Gemblong telan 3. Pisang goreng telan tuh. Itu manis, yang manis-manis. Asal jangan ubi aja lu telan. Saya khawatir kalau lagi buka make ubi, lagi lempengan terawihnya kentut mulu. Nah, ini kita disuruh dengan yang manis-manis, li'annahu hulwun. Dan sesuatu yang manis itu akan menjadikan zat energi di dalam tubuh kita, sehingga kekuatan kembali sempurna di saat kita menahan lapar dan haus. Sallu ala Muhammad. Fa in lam tajid fa 'alal ma. Kata Nabi, kalau nggak ada yang manis-manis, pakai air. Nah, ini alternatif kedua. Tapi kata ulama, minimal pakai korma, nggak ketemu korma, pakai yang manis, baru pakai yang air. Tapi bukan berarti yang manis-manis berupa janji.
Karena manis berupa janji itu ujungnya biasanya nyakitin. Ini udah menjelang 2024. Biasanya kalau udah menjelang 2024 nih suka ada yang ngider aja, bikin janji sono, janji sini. Benar apa benar? Benar apa benar? Nah, ini yang model-model janji-janji manis kayak begini jangan diajak buka. Kenapa? Karena kayak begini ngeribedin doang, nanti ujung-ujungnya kita udah jadi ditinggalin lagi aja. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya. Nah, kalau nggak ada air, nggak ada yang manis atau nggak ada yang seumpamanya, nggak ada kurma, maka fa'illam tajid fa'adal ma, kita bisa berbuka dengan air. Mau pakai es kelapa boleh, mau pakai es timun puan boleh, mau pakai kolak ada airnya apa kagak kolak? Ada ya kolak ya airnya ya, pakai kolak boleh, apa aja itu merupakan kesunahan, jangan sampai kita tunda. Dan ada satu hal yang perlu kita ketahui, apabila ada yang ingin berbuka dengan langsung bersetubuh. Saya ngelihat bini saya dari Tengari bolong pakai daster, romannya si Anu bangun aja ini. Lagi lempengan beduk maghrib boleh apa kagak langsung buka pakai anuan tuh yang begitu tuh. Nah, ini ngikutin sunnah, ada sunnahnya ini. Ya asal kuat aja, asal mampu aja boleh ikutin. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dicatat oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya beliau adalah di antara sahabat yang apabila azan maghrib tiba, beliau itu langsung nelanjangin bininya. Jadi bukanya nggak pakai korma, bukanya nggak pakai air, bininya diantem, lato-latonya langsung diadu. Ini orang saking kuatnya fisiknya orang Arab. Cuman orang model kayak kita belum kena makan ya, loh iya, jangan belum kena makan, udah kena makan aja masih susah bangun, apalagi belum kena makan, ya kan? Nah, tapi boleh yang seperti ini karena kan namanya puasa menahan dari makan, minum, dan jima atau bersetubuh. Maka dari itu tiga hal ini yang bisa untuk digunakan saat membatalkan puasa setelah azan maghrib itu tiba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan puasa kita bisa sempurna sampai akhir Ramadan, dan semoga kita semua yang hadir bisa mendapatkan malam yang mulia nanti, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nih terawih saya lihat sendalnya sampai depan. Alhamdulillah. Karena 10 pertama apa enggak tahu saya ntar. Lempengan udah pertengahan atau akhir, kira-kira softnya maju apa enggak di sini? Hah? Softnya maju? Kagak, kelihatannya muka-mukanya udah pada belanja semua di Tanah Abang ini. Ya, udah ibu-ibu kayaknya udah pada belanja semua di Tamrin City ini. Ya, kita mudah-mudahan bisa istiqomah tarawih sampai di akhir Ramadan dan termasuk golongan yang kelak nanti diampuni dosanya saat keluar dari bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau kelamaan, namanya kultum itu mestinya kultum kuliah 7 menit. Ya kan, ini udah lewat 7 menit, berarti kultum kuliah terserah antum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.